Kita kalau nggak ada ya kita bikin saja. Kita tutup. Share bahannya. Baca ambil. Baik. Bisa tampak? Terlihat, Pak. Baik, ya. Jadi saya akan menyampaikan review umum terhadap ilmu dilalah pada pertemuan hari ini dan pertemuan minggu depan. Jadi 2 kali pertemuan saya akan gunakan untuk memaparkan secara ringkas ilmu dilalah dari awal sampai akhir. Awalan, yani ma hiya al-hadaf, al-ahdaf min دراسة علم الدلالة. الهدف الأول يعني أن يترقى مفهوم الدقيق عن نظريات في علم الدلالة في اللغة العربية. Jadi mengembangkan pemahaman mengenai teori-teori semantik Arab. يعني الهدف الأول يتعلق بالنواحي النظريات، الناحية النظريات. هناك يعني عدد من المفاهيم والنظريات التي لابد عليكم على التفهم عليها. يعني أولا مفهوم نظريات مثلث المعنى atau segitiga makna. Jadi itu teori dasarnya semantik ya ataupun dilalah. وثانيا يعني تعرف كيف أن تفرق بين يعني العلاقة الدلالية والعلاقة المعنوية. يعني هناك مصطلح دلالة وهناك مصطلح معنى ولهما فرق مهما كان متشابهين في المعنى. وكذلك يعني شروط الصواب, syarat kebenaran dari suatu kalimat atau truth condition. Konsep yang lain adalah mengenai ketarifan, ta'rif dan ungkapan referensial atau ta'bir dal dan ungkapan informasional dan juga disebut ta'birul ikhbari. Konsep lain yang akan kita geluti dan coba pahami adalah level-level makna dalam kalimat. Mulai daripada level terendah yaitu al-makna al-mufradati, makna kosakata, naik lagi ke level al-makna al-qawaidi, yakni makna grammar. Yatakawan ila isnain, yakni makna as-sarfi wal makna an-nahwi. Grammar itu istilah lebih luas daripada sintaks dan sarf, morfologi. Jadi morfologi dan sintaks itu bagian daripada grammar. Dan terakhir tentu saja al-makna as-siyaqi. Teori yang tidak kalah pentingnya adalah teori tentang alaqat bainal ma'ani. Yani min haitsu alaqatul musyabahah, hubungan kesamaan makna, yani yatakawan ila taraduf wa tanadhur wal indiwa wal istilzam.
وكذلك هناك يعني علاقات الاختلاف بين المعاني, jadi hubungan pertentangan makna, يعني التضاد الذي له يعني تسعة أقسام, تسعة أنواع من التضاد atau antonim. Nah, itu adalah aspek-aspek teori. Ya طبعا هناك كذلك يعني لا يذكر هنا غموض المعنى atau ambiguitas makna, وكذلك يعني bidang semantik, حقول الدلالة atau الحقول الدلالية. الهدف الثاني يتعلق يعني بممارسة نظرية علم الدلالة في يعني التفسير القرآن وعلم الفقه. كيف يعني نمارس فهمنا في نظرية علم الدلالة, يعني في كيفية تحليل تفسير القرآن وفهم علم الفقه. وخاصة سوف نمارس مهارتنا يعني علمنا في غموض المعنى الذي يعني يؤثر إلى تفسير القرآن والفقه. Yang lain adalah juga mengidentifikasi adanya pergeseran makna yang diakibatkan oleh al-ishtiraqul lafzi atau polisemi, dan juga al-makna siyaqi atau makna yang dipengaruhi oleh konteks kalimat. وثالثا يعني يتعلق كذلك بالممارسة, يعني يرقي مهارة الطلاب في تفكير يعني التحليلي والنقدي. Jadi ilmu semantik itu membantu Anda, kita semua yang belajar, untuk mampu berpikir analitis dan kritis. Nah, wa khasatan numaris hadhihi min haitsu fahmina an an-nazariyat fi al-huqul ad-dilaliyah. Yani skill ini diperoleh dari pemahaman teoritik kita terhadap topik bidang semantik. وأخيرا الهدف في يعني تعلم علم الدلالة وهو يعني كيف يعني طلاب في قسم اللغة العربية وأدبها أن يتعرف على نظريات علم الدلالة في الغرب, يعني في اللغة الإنجليزية. يعني يمكن نحن نقوم بالمقارنة بين علم الدلالة وسيمانتيك بارات, ومن خلال هذا سوف نتعرف على يعني بعض يعني علماء في اللغويات في الغرب, كفريجي الذي يعني قدم النظريات عن sense and reference, وهناك أوغدن and ريتشارد semantic triangle, segitiga semantik, وكذلك Chomsky وفرديناند دي سوسر وغيره. يعني هكذا هي الأهداف التي ذكرت, التي سوف نصل إليها بعد أن نقوم بدراسة علم الدلالة. والمصادر الأولية, المصدر الأولي الذي لابد أن نستخدم في فهم هذا العلم, الذي قد شاركت بكم جميعا بPDF, كتاب علم الدلالة أو علم المعنى, كتبه محمد علي الخولي. وكذلك يعني
الكتب الأخرى الاختياريات يمكن أن تقرأ عن اللغة وصناعة المعجم يعني القاسمي أو المعجم عن الدلالة لسالم سليمان أو الخماش. يمكن يعني تحميل هذه الكتاب من خلال PDF مجانا. نتكلم قليلا عن علم الدلالة أو علم المعنى للخولي. هذا يعني كتاب ممتاز جدا ويستخدم في تدريس علم الدلالة يعني في الجامعات العربية، اللغة العربية وأدبها في البلاد العربية. وهذه الدراسة الكتاب يدرس يعني في semester 4 ya, في يعني السنة الدراسية الرابعة. Jadi kalian membaca literatur yang sama dengan yang dibaca oleh mahasiswa bahasa sastra Arab di negara-negara Arab. Jadi jangan minder ya. Pengetahuan ilmu dilalah kalian kalau mengacu pada buku pegangan ini tidak akan berbeda jauh dengan pengetahuan mereka yang kuliah di negara-negara Arab. Karena referensi yang kalian gunakan sama ya. Mungkin bahkan kalian lebih mendapatkan wawasan karena saya akan memberikan perbandingan dengan teori semantik barat. Bisa jadi di Arab Saudi atau tempat lain tidak akan dibahas. Oleh Al-Quli sendiri di dalam bukunya yang saya share ke kalian semua tidak pernah mengutip dari literatur barat sama sekali di bukunya itu. Aneh juga padahal sesungguhnya tidak mungkin dia mengarang begitu saja karena konsep-konsepnya itu banyak kemiripannya dengan konsep-konsep dalam semantik barat. Nah, ini adalah al-mawdu'at allati sawfa nabahas anha min khilali dirasatina fi ilmi dilalah. Awalan yani taban kama dzakartu sabiqan لابد أن نبتدئ بالتفهم على يعني تعريف علم الدلالة، يعني كلمة دلالة وكذلك علم الدلالة، ويليه يعني نظريات مثلث المعنى. والمبحث الثانية يعني الفرق بين الدلالة والمعنى، وبعد ذلك يعني نتدقق في الدلالة يعني من حيث التعبير الدال والتعبير الإخباري والجملة التعادلية، وكذلك يعني التعبير العام وعلاقة بين الدلالة والتعريف والتركيب. وبعد أن نتم البحث في يعني موضوعات الدلالة يليه يعني نبحث في موضوعات المعنى. نبتدئ يعني الفرق بين المعنى التحليلي والمعنى التركيبي، ثم يليه يعني level-level makna ya. ماذا نقول بالعربية؟ يعني أولا يعني معنى المعنى المفردة، وثانيا معنى القواعدي الذي يتكون من اثنين، يعني المعنى الصرفي والمعنى النحوي، ويليه يعني المعنى والقياس. ما زلنا في المباحث عن المعنى، يعني العلاقة بين المعاني كما ذكرت سابقا أن هناك يعني نوعين من العلاقات. علاقة المشابهة بين المعاني يتكون إلى الترادف والتناظر والانضواء والاستلزام. وثانيا يعني علاقة الاختلاف بين المعاني يعني التضاد الذي لها 9 أنواع. وطبعا
نصل إلى غموض المعنى atau ambiguitas معنى وأخيرا سنبحث عن يعني حقول الدلالة أو الحقول الدلالية نقول بالإندونيسيا bidang semantik atau semantic field. أيوة طبعا سنبتدئ الآن بتعريف كلمة دلالة وعلم الدلالة. إذا فتحنا القاموس لوجدنا أن الدلالة يعني مصدر أو اسم لفعل دلال أو مصدر لفعل دل لعمل الدلال، يعني دل يدل دلالة أو دلالة. يمكن أن تقرأ دلالة بكسرة الدال أو دلالة بفتحته. يعني معنى كلمة دلالة أو دلالة يعني دليل، إشارة أو علامة. كيف نترجم إلى bahasa Indonesia، إلى اللغة الإندونيسية؟ ماذا نقول؟ هل تسمعون كلام؟ نعم أستاذ. أيوة، ماذا نقول باللغة الإندونيسية يعني العلامة، الإشارة أو الدلالة؟ Kita bilang apa? Indikator. Konteks. Apa? Ciri-ciri Konteks. atau indikator. Konteks itu siap. Isyara itu kan juga Tanda. Nah ya, tanda. Nah ini sangat penting. Jadi yang makna kata dari dilalah itu tanda, gitu ya. Kalian paham lah ya. Nah dalam bahasa Inggris itu sign, bahasa Arab itu dilalah. Nah dalam bahasa Latin itu seme. Nah dari itulah kita dapatin semiotik, semantik, gitu kan. Ya secara nanti kita akan lihat secara harfiah itu bermakna ilmu tanda kan. Jadi satu mendengar kata dilalah berarti menghubungkan kita ke istilah tanda, sign ataupun seme ya. Nah, لو فتحنا كتب في علم اللغة التي صنفها العلماء يعني القدماء نجد يعني كتاب المقاييس صنفه ابن فارس، يعني واحد من كبراء في اللغويين في زمن قديم. قال ابن فارس في كتابه أن الدلالة لغة هي إبانة الشيء بأمارة تتعلمها. Jadi kegiatan menunjukkan sesuatu dengan tanda yang sudah dikenal. Jadi dilalah itu bisa, arti bukan hanya kata benda tanda, tetapi dia adalah kata benda yang mengacu pada kegiatan ataupun proses menunjukkan sesuatu dengan tanda, gitu ya. Al-ulama yani al-alim al-lughawiyun al-akhar min al-qudama ismuhu Abdul Qahir al-Jurjani الذي صنف كتابين مشهورين دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. قال الجرجاني أن الدلالة اصطلاحا يعني كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. Nutarjim hurriyatan, sebuah situasi di mana mengetahui sesuatu otomatis mengetahui sesuatu yang lain. Ini lumayan teoritik ya rumusannya Abdul Qahir Jurjani.
Beliau ini kalau Anda Google, Abdul Qadir Jurjani ini hidup di abad ke-11 di sebuah tempat Jorjan di dekat Baghdad. Dia adalah seorang linguis, grammarian, ahli retorika terkenal pada masa itu dan dianggap sebagai peletak dasar ilmu balaghah yang ketiga itu, ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badiah. Apa sih yang dimaksud oleh Jurjani ketika merumuskan dilalah seperti itu? Nah, artinya mengetahui sesuatu otomatis membuat orang itu mengetahui sesuatu yang lain. Dari situ dia bisa mengetahui sesuatu yang lain. Ambil contoh gini. Kalau kalian mendengar ungkapan ini, Pak Irfan berhenti merokok. Nah, kalian dengar kan? Halo? Dengar Pak. Ya, Pak Iya, Irfan berhenti merokok. Jadi apa yang Pak Irfan sampaikan itu kan tanda-tanda dalam bentuk bunyi kan? Bunyi bahasa ya, kalian tangkap maknanya, kalian jadi tahu bahwa Pak Irfan itu tidak lagi merokok, berhenti merokok. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau mengikuti teorinya Jurjani, bahwa dilalah itu mengetahui sesuatu, otomatis membuat orang mengetahui sesuatu yang lain. Itulah dilalah. Ya dari menggunakan teori itu, pengetahuan apa yang kalian dapatkan di luar daripada yang berkaitan dengan Pak Irfan berhenti merokok itu? Apa yang terjadi dengan Pak Irfan dengan rokoknya sebelum dia berhenti merokok? Kalian jawab apa? Pertanyaan itu. Halo? Kalian masih di situ? Masih Pak. Nah, coba jawab. Berarti dalam konteks ini Pak Irfan memiliki tabungan karena tidak mengeluarkan duitnya untuk merokok lagi. Bukan setelahnya, itu kan setelahnya. Setelah Pertanyaan saya itu sebelumnya. Sebelumnya Pak Irfan suka merokok. Pak Irfan suka merokok, Pak. Nah, Pak Irfan kan sebelumnya berarti suka merokok. Kalau dia berhenti merokok, berarti sebelum dia berhenti itu dia suka merokok. Walaupun tidak dikasih tahu di dalam kalimat itu. Kalian menangkap ini. Jadi kalian ketika kalian kadang-kadang kan kita nggak memikirkan itu gitu kan. Tapi sebenarnya ada dalam benak kita lah ya. Dengan sendirinya kalau Pak Irfan berhenti merokok, berarti Pak Irfan sebelumnya merokok, gitu, perokok, gitu ya. Nah, sesudahnya implikasinya ya ada berapa kemungkinan ya yang lebih dekat. Apakah Pak Irfan kemudian menjadi kaya ya? Tentu saja belum tentu. Bisa jadi dia lebih menghemat ya biaya dari aspek pengeluaran di rokoknya. Bisa jadi dia mengeluarkannya di tempat lain kan, tapi dari rokok dia berarti sudah mulai menghemat. Itu bisa benar implikasinya. Jadi pengetahuan kalian tentang situasi sebelum berhenti merokok dan implikasi atau dalam bahasa semantik istilzam, itu adalah pengetahuan yang otomatis kalian atau siapapun yang mendengar kata itu, kalimat tadi, dapatkan. Nah, itulah dilalah yang situasi di mana mengetahui sesuatu meniscayakan seorang itu mengetahui sesuatu yang lain, atau mengetahui bahwa Pak Irfan sebelumnya merokok itu meniscayakan pengetahuan yang lain, yaitu dia berhenti merokok misalnya gitu ya, atau pengetahuan tentang berhenti merokok itu meniscayakan kalian memahami bahwa sebelumnya Pak Irfan merokok dan setelahnya dia tidak lagi berhubungan dengan nikotin atau dia bisa menghemat anggaran dari segi rokok. Gitu. Nah, itulah dilalah menurut
Abdul Qahir Al-Jurjani, dan itu keren banget karena pemahaman teoritik mengenai konsep semantik seperti itu baru berkembang di abad ke-20 di Barat. Tapi seorang seperti Abdul Qahir Al-Jurjani di abad ke-11 sudah merumuskannya secara teoritik. Keren. Nah, kalau kita kita mulai dari tadi mana bahasanya, kita kutip dari Ibnu Faris. Tadi di awal kita ambil dari kamus modern, bahwa itu kaitannya dengan tanda, dan juga secara bahasa dipertegas lagi oleh Ibnu Faris bahwa tanda juga sesuatu ya, tanda itu sudah dikenal oleh yang memberikan menggunakan tanda itu dan juga yang mendengarkannya dalam komunikasi. Nah, Abdul Qadir Jurjani memberi kerangka yang lebih teoritik lagi. Halo? Oh, ada gema-gema gitu ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada definisinya Muhammad Ali Al-Khuldi ketika yu'arif al-madilala qala anna al-madilala almun yabhasu fi ma'ani al-kalimat wal jumal. Nah, disitulah konsep tentang makna, kalau istilahnya Jurjani adalah mengetahui, gitu, pengetahuan tentang sesuatu, itu kan sebenarnya pengetahuannya kaitannya dengan makna. Makna kata, makna kalimat. Kata dan kalimat tentu saja itu tanda, ya, tanda bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pengetahuan ataupun makna. Dan semantik adalah ilmu yang mempelajari mengenai apa tadi makna ataupun pengetahuan-pengetahuan mengenai tanda-tanda kata, tanda-tanda kalimat. Secara umum berarti tanda bahasa. Nah, dia juga menyebut ilmu dilala dan ilmu makna, cabang daripada ilmu linguistik teoritik. Nah, yang kalian harus juga perhatikan bahwa di linguistik Arab itu ada istilah ilmu ma'ani, ilmu makna dan ilmu ma'ani. Semester ini kalian belajar nggak itu? Master kemarin, Pak. Oh ya? Iya, semester 3. Ilmu ma'ani semester 3. Ya, saya nggak paham ya kenapa struktur silabusnya seperti itu. Karena ilmu ma'ani itu dia levelnya di aspek apa ya, balaghah, dia tuh levelnya lebih tinggi lagi kan sih sebenarnya. Lebih khusus lagi, tapi nggak apa-apa. Setidaknya kalian sudah bisa membedakan antara ilmu makna dan ilmu ma'ani. Kalau ilmu ma'ani itu masuk cabang balaghah. Kalau ilmu makna ya kata lain daripada ilmu tilala ataupun semantik, gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan definisi ilmu dilala atau semantik di Barat, kita bisanya baca bukunya Said, Semantik, terbit 2003. Dia mendefinisikan semantik itu atau ilmu dilalah dalam bahasa Inggris itu secara lebih rinci ya. Dia fokus kepada tema-temanya. Tema-temanya seperti hubungan kata, objek dan pikiran. Tadi objek itu ya maujud ataupun madlul, pengetahuan tentang makna, apakah itu konsep atau kategori, hubungan makna yang tadi saya singgung di awal, alaqah bainal ma'ani, bahasa dan siap. Jadi sebagian dari apa yang dikatakan Said ini sudah saya sebutkan ya di awal, ya garis besarnya sebenarnya sama. Nah, sampai di sini ada beberapa istilah yang mengenai ilmu yang berhubungan dengan tanda.
ada ilmu-ilmu yang mempelajari tanda, tetapi dia disiplinnya berbeda. Meskipun satu sama lain berhubungan karena sama-sama mempelajari tanda, tapi masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Semantik, jelas bahwa semantik itu objek kajiannya adalah tanda bahasa. Tanda bahasa mengacu kepada bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh setiap orang ketika berbahasa, yang kalian dengar ya dalam bentuk huruf-huruf, kombinasi bunyi, kata dan kalimat. Atau kalau dia tidak diucapkan berarti dia ditulis. Ya, huruf-huruf yang ditulis dengan kombinasi-kombinasi antara huruf membentuk kata, membentuk kalimat. Nah, itu semua dua-duanya disebut dengan tanda bahasa. Jadi semantik, objeknya tanda bahasa. Pragmatik juga seperti itu. Objeknya adalah tanda bahasa. Dan juga tujuannya adalah menggali makna daripada tanda bahasa itu. Lalu apa perbedaan antara semantik dan pragmatik? Nah, perbedaannya lebih kepada fokus. Kalau semantik, dia lebih umum daripada pragmatik, di mana semantik mengkaji makna kata dan kalimat itu terlepas daripada konteks komunikasinya, terlepas dari apa yang dimaksud oleh pembicara ketika mengucapkan atau menulis kalimat. Jadi, maka itu kita mempelajari makna, misalnya makna mufrodati, ya kan, makna qawaidi, makna siyaki, level-level makna itu dipelajarin semua. Tapi kalau pragmatik, dia hanya fokus kepada makna ketika kata-kata ataupun kalimat ketika diucapkan dalam percakapan. Dan di situ ingin mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud oleh pembicara ketika mengatakan kalimat ataupun kata ataupun kalimat dalam percakapan. Jadi fokus daripada pragmatik atau dalam bahasa Arab mutakhatib lebih kepada percakapan. Jadi bahasa itu dia punya dua level makna. Makna dasar dan makna ketika diucapkan dalam percakapan. Nah, semantik mempelajari dua-duanya, khususnya yang pertama, pragmatik fokus kepada yang kedua. Nah, semiotik, di mana perbedaannya? Perbedaannya lebih pada bentuk daripada tanda itu. Sifat tandanya. Kalau semantik dan pragmatik membahas mengenai tanda bahasa, semiotik dia lebih luas tandanya, bukan hanya tanda bahasa, tapi juga tanda-tanda non bahasa. Seperti apa? Seperti simbol-simbol lampu lalu lintas itu kan sebenarnya mengirim pesan. Merah berarti berhenti, kuning berarti siap-siap, hijau berarti merah berarti hijau berarti jalan gitu ya. Boleh jalan. Kan itu sebenarnya mirip dengan bahasa juga, tapi dia menggunakan warna, tidak menggunakan huruf atau tidak menggunakan bunyi-bunyi bahasa. Nah, itu tanda itu yang mempelajari bukannya semantik pragmatik tapi semiotik. Apalagi janur kuning misalnya. Ketika kalian melihat janur kuning dipancang di mulut gang, apa yang kalian dapatkan pengetahuan dari situ? Mana apa yang kalian tangkap? Halo? Ada yang lagi nikah berarti Pak. Ya, ada lagi hajatan kan? Ada yang lagi hajatan. Artinya janur kuning itu tanda menunjukkan kepada suatu kegiatan yang berupa hajatan. Nah, tadi kan dilala itu kan kegiatan menunjukkan sesuatu menggunakan tanda kan yang diketahui. Kalau kalian nggak tahu, kalau kalian orang dari Eropa atau Amerika melihat janur kuning itu, apakah kalian langsung paham kalau itu adalah hajatan? Berapa? Kenapa? Karena kan orang Barat itu belum mengetahui kalau tanda itu digunakan untuk menunjukkan adanya hajatan. Makanya dilala seperti dikatakan oleh Ibnu Faris,
itu kan menunjukkan sesuatu dengan tanda yang sudah dikenal gitu. Kalau belum dikenal ya dia nggak akan paham apa yang ditunjuk seperti itu. Makanya dia bilang kan ibanatu syai yani bi apa tadi? Ibanatu syai bi amaratun tata'allamu. Jadi menunjukkan sesuatu dengan tanda yang sudah dikenal kan gitu ya. Nah itu persis seperti itulah. Kalau kalian melihat lagi nih setelah ini kalian lewat di mulut gang lalu melihat janur kuning atau bendera kuning gitu ya. Kalian ingat nih kata-kata tadi siapa Ibnu Faris dalam Maqayis atau Al-Jurjani ketika mereka mendefinisikan dilalah. Jadi kalau kalian tahu makna daripada tahu kenal dengan janur kuning itu menunjukkan apa, dengan sendirinya kalian tahu bahwa itu ada hajatan. Kira-kira kayak gitu kalau kita tafsirkan kedua statement itu. Nah, artinya konsep dilalahnya Ibnu Faris dan Al-Jurjani itu bisa diterapkan juga pada konsep semiotik. Nggak harus berarti tanda bahasa. Karena kan mereka tidak menyebut tanda bahasa, kan tanda dalam artian umum. Nah, ketika masuk ke semantik dan pragmatik, dia lebih spesifik kepada tanda berupa kata-kata yang diucapkan dari mulut manusia maupun ditulis. Dan itu khas manusia. Kucing enggak menggunakan tanda bahasa seperti itu, hewan-hewan enggak menulis juga. Itu khas banget manusia. Nah, di luar itu juga mereka mengirim pesan melalui simbol, gitu ya. Nah, perbedaan mendasarnya semiotik dengan kedua ilmu lainnya ada pada bentuk tanda. Semiotik mempelajari tanda-tanda di luar tanda bahasa, kayak tadi misalnya emotikon itu semiotik dia bukan semantik ataupun pragmatik. Jempol misalnya, apa hubungannya jempol ke atas dengan keren, dengan jempol ke bawah berarti nggak keren? Ayo, apa hubungannya? Ya nggak ada, karena kesepakatan saja, ya kan? Jempol di atas keren, jempol di bawah nggak keren. Nggak kerennya apa gitu, dari sisi jempolnya tetap jempol, nggak berubah kan? Tapi masyarakat manusia hampir di seluruh dunia menyepakati kalau jempol di atas itu keren, jempol di bawah itu enggak. Gitu. Tanda yang menunjukkan sesuatu itu keren atau tidak keren. Nah di India, kalau orang India itu merespon sesuatu geleng-geleng, itu apa maknanya? Setuju atau nolak? Nolak. Ya, Setuju. setuju kalau di India. Justru kalau nolak nih ngangguk-ngangguk gitu. Jadi artinya kan ya acak aja gitu. Sebenarnya geleng-geleng tuh nggak ada hubungannya dengan nolak, itu kesepakatan aja. Kalau orang sepakat kalau geleng-geleng itu terima ya kayak di India itu berarti ya setuju. Jadi itu simbol, kadang ya terserah yang menggunakannya, maksudnya terserah masyarakat ya. Ya sama dengan kalau kita pikir secara mendalam, apa hubungannya lah warna merah dengan stop, warna hijau dengan jalan, warna kuning dengan siap-siap gitu. Kenapa enggak warna kuningnya jalan gitu, warna hijaunya stop, warna merahnya bersiaga. Ya itu benar-benar kesepakatan aja. Nah itu yang dipelajari dalam ilmu semiotika. Nah memang ilmu semiotika juga menggunakan tanda linguistik. Nah pertanyaan apa bedanya semiotika mempelajari tanda linguistik dengan semantik dan pragmatik? Bedanya adalah tanda linguistik dalam semiotik itu bersifat simbolik. Bersifat simbolik, tidak seperti halnya
Jadi makna yang dihasilkan oleh tanda linguistik dalam semiotik itu bersifat makna yang itu sebagai simbol, bukan itu yang dimaksud gitu. Nah, bahasa-bahasa yang tidak langsung dimengerti ketika kita baca teksnya atau kita mendengarnya, itu apa jenisnya, jenis teksnya atau genrenya. Kalau kita baca, kita dengar, kita nggak langsung paham, gitu. Karena dia menyampaikannya tidak seperti orang bicara pada umumnya atau menulis pada umumnya yang langsung kita bisa paham. Bahasa apakah itu? Ada yang bisa jawab? Jadi jenis teks yang kalau kita baca itu nggak langsung kita paham yang dimaksud apa, yang penulisnya itu apa maksudnya. Ketika dia mengatakan misalnya, aku lihat mawar gelisah menantikan bulan. Apa itu maksudnya? Bilayalin katamat sirrul hawa bidduja laula syumus al-gurari. Kan? Nah, salah satu bait daripada Ajad al-Gais. Apa itu? Bahasa apa itu namanya? Kalian masih ada nggak sih di situ? Atau udah pada tidur? Halo? Ada Pak. Ya, tolong itu ya respon cepat ya, karena saya kan menggunakan PPT, jadi saya tidak fokus melihat ke profil ya. Jadi tertutup sama PPT. Jadi kalau kalian nggak responsif tuh saya curiga kalau kalian tuh tidur atau linknya putus ya. Jadi apa ya, bahasa apa ya seperti itu. Yang dekat hubungannya dengan disiplin ilmu kalian sebenarnya. Bahasa sastra. Ya kan kalian yang mempelajari itu kan. Makanya kalian itu sebenarnya menggunakan semiotik juga sebagai ilmu semiotik itu nanti ada di Balagoh kan. Memang di kitanya nggak secara khusus di disiplin semiotik. Tapi ketika menulis skripsi banyak sekali yang menggunakan teori-teori semiotik ya, untuk mengkaji puisi. Karena makna puisi itu tidak mudah kalau hanya sekedar mengandalkan semantik atau pragmatik. Karena di bahasanya kan simbolik. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Ya kalau semantik ya binatang jalang ya benar-benar kayak anjing kurap di jalanan gitu ya. Artinya dia dimaknai apa adanya seperti itu. Tapi apakah itu yang dimaksud oleh Khairul Anwar ketika menyusun untayan bait-bait puisinya yang berjudul Aku itu? Bukan, itu lain. Yang dia punya maksud yang lain. Itu hanya seperti kayak simbol-simbol yang digunakan untuk mengungkapkan pikiran dan emosinya terkait dengan kebebasan ekspresi puitik dia di tahun-tahun 45-an. Jadi hanya dengan semiotiklah kita bisa mengungkap makna di balik ungkapan-ungkapan yang aneh itu. Nah, bahasa puisi adalah bahasa yang sama apa istilahnya, sama karakternya seperti simbol-simbol yang non linguistik. Makanya diperlakukannya sebagai tanda budaya ya. Jadi dia lebih luas lah makanya kan kenapa bahasa dan sastra itu dipisahkan ya.
nggak bahasa aja gitu. Dan menambahkan kata sastra karena ya sastra itu secara bahasa dia punya kedudukannya sendiri gitu. Tadi itu yang membutuhkan ilmu semiotik untuk unpacking misterinya, makna. Nah, kita misalnya lihat di contoh. Kalimat kucing itu duduk di atas tikar. Kalian bisa lihat, bisa baca semuanya? Coba ada yang baca contoh untuk semantik ya, coba. Saya, Pak. Ya, ya silakan. Saya, Pak. Ya, kucing itu duduk di atas tikar. Ya lanjut. Mengacu pada arti literal di mana kucing berarti kucing dan tikar berarti alas lantai. Ya, itu tidak ada makna lain ya. Maknanya sesuai dengan yang umum kita pahami kalau buka kamus ya, kucing itu hewan berkaki 4, ya bentuknya lebih kecil tapi mirip macan gitu ya, tapi lebih kecil dan dia itu jinak, dipelihara di rumah, dan karakter-karakter lainnya tentang kucing. Jadi beda dengan kalau kalian mendengar dasar kucing lo gitu. Nah, dasar kucing lo kan bukan kucing yang kita maksud tadi ya. Nah, itu udah beda makna kalau yang atau ketika kita menggunakan anjing gitu kan. Dengan anjing itu dikejar, lari dikejar. Itu ya anjing yang dimaksud adalah anjing hewan. Yang satu lagi anjing berupa makian ataupun berupa candaan. Nah, yang semantik itu yang mengacu kepada makna dasar yang awal tadi. Lanjut, siapa yang baca pragmatik contohnya? Saya, Yang Pak. lain? Ya, Contohnya boleh minta kecapnya. Secara semantik ini adalah pertanyaan iya atau tidak. Namun secara pragmatis ini adalah permintaan. nah coba jelaskan apa itu maksudnya. Bayangkan itu kejadiannya di mana? Kejadiannya di dapur. Di dapur? Oke. Siapa ngomong dengan siapa kalau di dapur? Kalau di dapur berarti anak yang berbicara kepada ibunya. Oke. Nah, itu bisa jadi ya dan tidak ya. Coba cari konteks yang lebih berhubungan dengan mahasiswa. Emang kalian di masing-masing tempat tuh punya dapur? Kosan kalian. Kalau kalian makan di mana? Yang ada kecapnya. Tukang bakso, Pak. Nah, tukang bakso, mie ayam, itu kan, atau bubur ya di depan kantor saya itu. Nah, coba bayangkan dan ceritakan situasi percakapan di tempat bubur ayam. Ayo lanjut tadi yang baca. Situasinya berarti pelanggannya membutuhkan kecapnya. Jadi dia meminta kecapnya ke penjualnya. Dia menggunakan pertanyaan, boleh minta kecapnya? Itu kan kalau secara semantik dia minta izin kan. Nah, kalian pernah nggak ngalamin gitu ya? Kalian mengucapkan itu ke pembeli yang lain, ke pelanggan. Bukan ke penjualnya. Kalian lagi duduk nih di bangku, soalnya depan tuh kan ada kecap. Mungkin diambil dulu sama yang
pelanggan lain kan. Kecapnya cuma satu misalnya. Dia nggak kembalikan ke tempat asalnya, mungkin lupa. Kemudian ya kalian mengucapkan, boleh minta kecapnya? Gitu. Seolah-olah kan yang punya kecap itu adalah pelanggan itu. Kalian kan tinggal ambil saja sebenarnya, itu kan bukan punya dia. Tapi kan biasanya kita akan mengucapkan, boleh minta kecapnya? Oh silakan, kayak gitu. Seolah-olah itu kayak bisa dijawab ya dan tidak. Dalam kenyataan kan nggak mungkin dia jawab tidak. Tidak bisa. Ini sudah saya kuasai kan nggak mungkin. Oh kita biasa dijawab silakan. Nah, secara itu namanya pragmatik karena itu percakapan kan. Nah, kadang kita menggunakan bahasa ungkapan-ungkapan itu yang keluar dari mana dasarnya. Makanya pragmatik itu lebih dekat ke ilmu ma'ani. Kalau dalam balago itu kan. Karena dia yakhruj min muqtada zahir. Kalian dapat nggak sih ilmu ma'aninya? Hmm? Intinya dapat nggak? Kalian pernah dengar istilah yakhruju min muqtada zahir? Halo? Belum pernah, Pak. Siapa yang ngajar? Yakhruju min muqtada zahir itu berarti maknanya itu makna yang tidak semantik sifatnya gitu. Semantik itu kan sesuai dengan apa yang diucapkan gitu. Boleh minta kecapnya ya itu berarti pertanyaan gitu kan. Misalnya kalau mengatakan wah ini panas sekali ruangan ini gitu kan. Panas sekali ruangan ini. Itu kan eh, sebuah pernyataan gitu ya, sebuah pernyataan. Secara zahir kalimat yang baru diucapkan itu oleh seorang dosen misalnya ketika masuk ke ruangan, terus dia bilang, wah ini panas sekali ruangannya. Itu bukan berarti si dosen itu memberi informasi baru kepada mahasiswa yang sebenarnya juga mengalami hal yang sama. Tapi secara zahir, kalimat itu berarti memberi informasi. Ya kan? Tapi apa sih yang dimaksud oleh dosen itu ketika mengatakan itu? Itu pragmatik, itu ma'ani, itu kan. Dosen itu minta mahasiswanya segera bisa membuka jendela atau menyalakan AC, gitu kan. Itu kan sebenarnya sama dengan permintaan tolong nyalakan AC, tolong buka jendela. Atau misalnya ada dosen lihat mahasiswa telat sekali datangnya, ya kan, terus dia bilang, wah pagi sekali kamu datangnya. Kasar semantik, pagi sekali itu ya benar-benar pagi gitu kan. Benar-benar datangnya itu tepat waktu. Tapi secara pragmatik itu bisa jadi sindiran bahwa sebenarnya Anda lama sekali gitu. Jadi kadang apa yang dimaksud secara zahir itu keluar dari mana dasarnya kepada makna situasi yang itu dipelajari dalam pragmatik ataupun ilmu ma'ani. Nah, semiotik tadi itu seperti yang saya kasih contoh bahwa lampu lalu lintas berwarna merah itu berarti berhenti. Ada hubungannya antara warna merah secara alamiah dengan makna berhenti itu semua karena konvensi atau kesepakatan sosial. Nah, sampai di sini ada pertanyaan mengenai perbedaan semantik, pragmatik, dan semiotik atau istilah-istilah sebelum. Silakan. Ada?
Berarti kalian udah paham ya? Halo? Kalian nggak merekam ya? Bangun, sahur. Coba on cam semuanya. Aziz hadir. Hadir Pak. Good. Zafun hadir. Mana orangnya? Kucing bukan cut. Asri Komala. Asri Komala mana orangnya? Oke, nggak hadir. Ahmad Aizar. Hadir, Pak. Muhammad Rujaa. Hadir, Pak. Nashwa. Hadir, Pak. Rifki. Rizkullah. Hadir, Pak. Lain. Hah? Apa saya keluar ya? Ada Pak, ada. Bentar. Oh ini dia.